bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga selalu sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kembali lagi bersama Ustazah Sofi. Kita hari ini belajar IPS ya anak ustazah. Nah, untuk pembelajaran IPS, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, setelah itu siapkan buku IPS, buku tulis dan juga buku paket serta siapkan atlas. Kenapa harus pakai atlas? Karena di dalamnya kita akan belajar tentang letak-letak negara. Oke, baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang pertama adalah menjelaskan keunggulan iklim ASEAN. Ya, seperti sudah kita pelajari sebelumnya ya anak ustazah tentang ASEAN. Nah, hari ini kita belajar materi selanjutnya. Ya, yang kedua menjelaskan akibat dari iklim muson tropis terhadap kehidupan. Dan yang ketiga menjelaskan keunggulan geostrategis negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, yang pertama perhatikan di gambar ustazah ya. Di gambar ustazah ada globe pembagian wilayah apa sih itu namanya, pembagian iklim di dunia ya. Yang di sebelah kiri ada yang secara jelas, yang sebelah kanan hanya berupa garis-garisnya saja. Oke, nah jika dilihat di peta, nah ustazah, Asia Tenggara ya, dilihat itu yang menjadi ciri khas Asia Tenggara ada negara kita, negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, negara di ASEAN terletak di wilayah tropis ya, nah ustazah. Nah, sekarang kita lihat di peta. Di peta ASEAN terlihat ya nah ustazah, itu ada garis yang satu warna hitam, itu adalah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini melintasi negara kita, negara Indonesia, tapi wilayah-wilayah negara ASEAN masih masuk ke dalam wilayah tropis. Oke, selanjutnya keunggulan iklim ASEAN. Kita sudah tahu ya berarti anak ustazah, ASEAN termasuk di wilayah tropis. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua samudera dan dua benua. Benua apa saja dan samudera apa saja? Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Nah, serta berdekatan dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator sehingga ASEAN beriklim tropis. Selanjutnya, keuntungan letak geografis kawasan Asia Tenggara menjadi jalur perdagangan internasional ya. Karena yang mau melewati ke Australia akan melewati ASEAN, yang mau ke Asia dari Australia melewati ASEAN. Nah, sehingga kekayaan sumber daya alam di Asia Tenggara melimpah dan memiliki potensi pariwisata yang sangat luas. Oke, selanjutnya keunggulan dari iklim tropis ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan ya. Kenapa nah ustazah? Karena jika di iklim tropis tentu dia mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Setelah itu dia memiliki dua musim hujan dan musim kemarau. Tidak sama seperti negara-negara yang berada di belahan bumi utara seperti Amerika, itu mereka memiliki 4 musim ya. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Ketika musim dingin anak ustazah, maka tanaman-tanaman sayuran itu tidak akan bisa bertahan di salju seperti itu, sehingga ini adalah menjadi keuntungan dari iklim tropis. Selanjutnya di daerah kawasan Asia Tenggara ya, di daerah tropisnya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang berupa di laut yang berupa bahan tambang. Ya, bahan tambang ini bisa minyak bumi, gas alam atau mineral, garam dan protein hewani atau ikan. Ya, menikmati matahari sepanjang tahun ya, sehingga kalau matahari bersinar terus anak ustazah, maka dia ini berhubungan dengan kegiatan fotosintesis ya, maka tumbuhan-tumbuhan akan terus memproduksi makanan. Nah, selain itu potensi di ASEAN yang pertama memiliki berbagai jenis hutan ya, di mana di Indonesia sendiri anak ustazah hutannya merupakan hutan terbesar di dunia ya. Hutan adalah paru-paru dunia karena hutan menghasilkan oksigen. Nah, bukan cuma di Indonesia saja, di Malaysia itu banyak hutan.
ya, kecuali di Singapura. Yang seperti kita ketahui, Singapura itu adalah negara kecil yang seluruh wilayahnya itu adalah kawasan industri, kawasan-kawasan sibuk. Nah, fungsi hutan di Asia Tenggara, terutama hutan hujan tropis, dapat dimanfaatkan sebagai paru-paru dunia. Selain itu dimanfaatkan juga kayunya. Nah, selanjutnya sumber daya laut, ya. Seperti tadi kita lihat di peta, nah Ustazah, Asia Tenggara ini adalah wilayah negara yang memiliki banyak negara-negara kepulauan, ya. Salah satunya Indonesia, ya, kepulauan Indonesia. Nah, laut-laut di Asia Tenggara ini memiliki potensi sebagai sumber air hujan utama bagi beberapa negara melalui penguapan serta gerak angin muson. Setelah itu memanfaatkan protein hewaninya atau ikan hasil laut. Selain itu ada wisata baharinya. Yang selanjutnya sumber bahan tambang di dasar laut berupa minyak bumi, gas, timah, bauksit, dan lain sebagainya. Nah, sumber bahan tambang berupa ikan, udang, dan rumput laut. Pantai merupakan tempat wisata bahari. Nah, kalau untuk bahan tambang ini, nah Ustazah, yang paling besar Anda lelah seperti ini. Untuk sumber bahan tambang yang paling besar di Indonesia yaitu di Papua, ya, kita kenal sebagai sumber bahan tambang emas, ya. Di Riau, di tempat kita sendiri, nah Ustazah, ada sumber minyak bumi. Selain itu sumber gas terbesar ada di Brunei Darussalam. Itu adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara, ya. Nah Ustazah, kita patut bangga nih. Sumber daya tanah. Nah, tanah menjadi media tumbuh bagi tanaman yang kemudian menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Daerah tanah subur merupakan penghasil bahan makan, terutama beras yang cukup besar di dunia, ya. Salah satunya yang sering banyak diimpor ada di Thailand dan Vietnam, ya, sebagai penghasil beras terbesar. Sumber daya bahan Nah, akibat dari iklim muson tropis terhadap kehidupan. Yang pertama untuk pertanian. Nah, karena wilayah ASEAN mendapatkan penyinaran sepanjang tahun, berarti iklimnya sangat baik untuk pertanian. Karena wilayah ASEAN mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun, maka iklimnya sangat baik untuk pertanian, ya. Tanaman pertanian bisa tumbuh subur tanpa gangguan iklim. Kita juga ketika musim hujan itu tidak perlu repot-repot menyiram. Bayangkan jika menanam di daerah yang memiliki 4 musim. Ketika musim panas kita akan sibuk menyiram, ketika musim dingin tanaman-tanaman akan mati. Nah, seperti itu. Selanjutnya budaya. Budaya ini iklim juga berpengaruh terhadap budaya, ya, terutama budaya berpakaian dan juga budaya arsitektur rumah, ya. Untuk budaya pakaian, ya, biasanya di wilayah tropis itu memilih yang bahannya tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis, bahannya yang menyerap keringat, ya. Selain itu untuk arsitektur rumah, ya, seperti kita ketahui kalau kita lihat di rumah-rumah di banyak wilayah Indonesia, rumah yang dipilih memiliki bentuk mengerucut ke atas, ya. Kenapa? Agar atap tidak menampung air, ya. Nah, yang selanjutnya keunggulan geostrategis negara-negara ASEAN. Yang pertama pergantian musim hujan dan panas yang terjadi setiap 6 bulan sekali. Ya, kalau di Indonesia terjadi kapan, Ustazah? Dari April ke Oktober, Oktober ke Maret, ya. Nah, yang selanjutnya laut dan perairan Indonesia sangat luas berakibat pada melimpahnya ikan dan terumbu karang. Ini juga digunakan untuk wisata baharinya, terus tuh kekayaan alam yang banyak gitu, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, insya Allah, ya. Nah, Ustazah, yang selanjutnya banyak terdapat panorama alam yang sangat indah dan ini meningkatkan potensi wilayah wisata di ASEAN, ya. Seperti yang kita ketahui, wilayah yang paling terkenal itu ada di Bali, contohnya, ya. Di Bali itu terkenal pantainya yang sangat indah. Yang selanjutnya lalu lintas perdagangan baik melalui transportasi darat dan udara menjadi semakin ramai. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai. Sudah paham, Ana Ustazah? Semoga paham, ya, Ana Ustazah. Untuk selanjutnya silahkan kumpulkan catatan dengan memfoto lalu mengirimkan ke Ustazah. Oke, untuk kesimpulan nanti kita akan bahas bersama-sama di classroom. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.